Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaryanti dari kelas 3 Perbankan Syariah C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik terapan di materi kedua, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Silakan menyimak teman-teman. Yang pertama, validitas. Validitas itu menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan kita mengukur prestasi belajar, maka instrumen prestasi belajar itu harus diuji validitasnya, sehingga instrumen itu bisa mengukur prestasi belajar dengan baik. Sama halnya kalau kita ingin mengukur suhu, kita menggunakan termometer, bukan menggunakan timbangan. Yang kedua adalah ukuran yang menunjukkan kevalidan dari suatu instrumen yang telah ditetapkan. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak diukur atau variabel penelitian. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian, instrumen yang sudah kita buat, misalnya soal esai atau pilihan ganda atau angket, itu perlu diuji validitasnya sehingga bisa diukur apa yang mau diukur. Misalkan, kita mau mengukur minat belajar atau motivasi, maka instrumen itu harus diuji validitasnya. Sehingga kita bisa mengukur variabel yang tadi seperti motivasi, minat, dan lain-lain. Jadi, validitas itu ada 3. Yang pertama, validitas isi atau konteks validity. Yang kedua, validitas kriteria atau criterion validity. Yang ketiga, validitas construct atau construct validity. Jadi, uji validitas itu dilakukan sebelum melakukan penelitian. Instrumennya itu perlu diuji terlebih dahulu, validitas dan reliabilitasnya yang sudah valid. Variabelnya baru dilakukan penelitian. Validitas isi atau context validity berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi konsep yang harus diukur. Biasanya validitas ini dilakukan oleh para ahli seperti dosen, guru, atau sebagainya. Yang kedua, validitas kriteria atau criterion validity. Validitas suatu instrumen dengan membandingkan dengan instrumen lainnya yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasikannya. Jadi, ini dibandingkan dengan instrumen-instrumen yang sudah dinyatakan valid dan reliable, dan instrumen itu sudah diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Kemudian instrumen itu kita jadikan berbandingan dengan instrumen yang baru kita buat dengan cara mengkorelasikannya. Validitas kriteria atau criterion validity itu ada 2. Yang pertama, concurrent validity dan predictive validity. Kalau concurrent validity, kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu saat sekarang kemudian dibandingkan dengan instrumen yang lain untuk konstruk yang sama. Jadi, mengukur gejala tertentu saat sekarang, misalkan mengukur prestasi belajar siswa. Yang kedua ada predictive validity, kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk memprediksi secara tepat apa yang terjadi di masa datang. Ini berbeda dengan concurrent validity. Kalau concurrent validity itu masa saat ini, sedangkan prediktif adalah memprediksi secara tepat apa yang terjadi di masa yang sekarang. Yang ketiga ada validitas construct atau construct validity. Validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Untuk melakukan validitas construct, suatu konsumen harus dilakukan penelaahan teoritis dari suatu variabel yang hendak diukur. Dari perumusan construct, penentuan dimensi dan indikator, serta penjabaran dan penulisan dalam butir-butir instrumen. Perumusan kontrak harus dilakukan berdasarkan sintesis dari teori-teori dari konsep variabel yang hendak diukur melalui realistis dan kemampuan. Uji validitas butir soal, teknik person product moment correlation atau disebut dengan R. Butir soal dikatakan valid apabila koefisien korelasi product moment lebih besar dari R tabel. Nilai signifikan kurang dari sama dengan A. Selanjutnya, uji validitas butir soal.
Teknik person-product moment correlation. Teknik ini dapat digunakan untuk uji validitas data berbentuk skala Likert seperti 1 sampai dengan 3, 1 sampai dengan 5. Selain itu juga dapat digunakan pada data dikotomi seperti jawaban benar diisi dengan skor 1 dan jawaban salah diisi dengan skor 10. Materi yang selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas itu untuk mengukur mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Tentang konsentrasi suatu instrumen, kalau diukur 2 kali terhadap gejala yang sama, nanti alat ukur itu sama, maka hasilnya itu tetap akan sama. Reliabilitas itu juga ada 3. Yang pertama, test reliability, yang kedua ada equivalent, dan ketiga ada internal consistency. Tes reliability dilakukan dengan cara mencoba alat ukur beberapa kali kepada subjek penelitian, alat ukur sama, subjek penelitian sama, dan waktu yang berbeda. Variabel diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Yang kedua ada equivalent. Dilakukan dengan cara mencoba alat ukur cukup sekali, tetapi alat ukur ada 2 pada subjek penelitian yang sama di waktu yang sama. Reliable diukur dengan cara mengkorelasikan antara data alat ukur yang satu dengan data alat ukur yang dijadikan equivalent. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. 3. Ada internal consistency. Dilakukan dengan cara mencoba alat ukur cukup sekali, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Uji reliabilitas instrumen itu ada 5. Yang pertama ada teknik Kurzbach alpha, yang kedua ada teknik test retest, yang ketiga teknik Sparman-Brown, yang keempat adalah teknik Kurder dan Richardson, yang kelima ada teknik Kurder dan Richardson. Teknik Kurzbach alpha itu digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliable atau tidak. Bila jawaban yang diberikan subjek penelitian berbentuk skala seperti 1 sampai 3, 1 sampai 5, atau jawaban yang menginterpretasikan penilaian sikap. Misal, sangat memuaskan itu nilainya 3, memuaskan 2, dan tidak memuaskan itu 1. Teknik test retest. Variabel diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan berikutnya. Teknik Sparman-Brown digunakan bila jawaban yang diberikan subjek penelitian berbentuk dikotomi, seperti jawaban benar diisi dengan skor 1 dan jawaban salah diisi dengan skor 0. Jumlah instrumen penelitian harus genap agar dapat dibelah. Teknik Kurder dan Richardson digunakan bila jawaban yang diberikan subjek penelitian bentuk dikotomi, seperti jawaban benar Teknik Kurder-Richardson itu digunakan bila jawaban yang diberikan subjek penelitian berbentuk dikotomi, seperti jawaban benar diisi dengan skor 1 dan jawaban salah diisi dengan skor 0. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi uji validitas dan reliabilitas ini. Apabila ada kesalahan dalam materi, dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.